Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ica di channel yang sama, yaitu Radiologi World. Kemarin aku janji mau bahas apa sih? Radiobiologi ya. Tapi mohon maaf karena di chapter kali ini Ica bakalan bahas soal jajeng. Oke, aku pertama-tama aku mohon maaf ya guys ya, karena chapter kali ini aku nggak mau bahas tentang radiobiologi, sementara aku pending dulu. Jadi chapter kali ini tuh aku mau bahas soal MRI, basic MRI, karena berhubung kemarin tuh ada yang request, ada tingkatku sendiri, dia minta, mungkin dia cuman guyon aja tapi nggak apa-apa, aku tanggupin serius. Di sini pasti kalian tuh bertanya-tanya, MRI itu yang mana sih kak, yang kayak CT scan itu tah, yang alatnya kayak bolongan gitu tah, yang kalau masuk ke ruangannya itu nggak boleh pakai bahan-bahan yang ada logamnya, kayak misal kunci, handphone, dan lain sebagainya. Oke, itu bener sih, nggak salah. Karena memang di sini MRI itu, sebelum kita masuk ke pembahasan utama yaitu apa itu MRI, pertama-tama aku mau kasih tahu kalian dulu. Di sini aku pakai 3 referensi, berhubung sebenarnya aku nggak pede banget buat bahas MRI di sini karena aku sendiri emang nggak ahli di MRI ini. Memang ini mata pelajaran dimana fisikanya itu paling susah, karena dia itu nggak cuma fisika inti, karena emang bener-bener ke atomnya, jadi partikelnya, atom hidrogen, apa atom yang, jadi ini tuh bukan cuman kayak kulit elektron aja yang dibahas, jadi ke atomnya, inti atomnya yang dibahas guys. Oke, intermezzo. Buku yang aku pakai di sini buat referensi ya, ada yang pertama Magnetic Resonance Imaging, Physical and Biological Principle, yaitu dari Busong et al. Tahun 2015. Yang kedua ada MRI From Picture to Proton, milik McRobbie et al. Tahun 2011. Dan yang terakhir MRI in Practice 4th edition milik Westbrook tahun 2017. Biar nanti nggak salah-salah, jadi kalau kalian mau hujat aku atau mau komen, kak ini salah, nanti aku bisa cari pembenaran, oh aku ngerujuknya dari sini gitu. Jadi nggak semata-mata aku ngomong asal ngomong aja ya guys ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk pembahasan utama, aku mau bikin perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian apa? Wah, kayak mau apa nih kak, perjanjian apa? Nggak aneh-aneh kok. Jadi di sini perjanjiannya adalah aku mau kasih key point yang harus kalian ingat dari awal hingga akhir pembahasan ini, biar kalian nggak bingung terus masih nanya lagi. Sebenarnya nggak apa-apa sih nanya lagi, nggak apa-apa, cuman di sini perjanjian aja ya, biar nanti kalian sedikit paham lah. Dan usahakan jangan lupa. Jadi yang pertama itu kata kuncinya adalah NMV. NMV ini adalah momen magnetik atau vektor magnetisasi. Yang kedua adalah B0. B0 ini adalah medan magnet eksternal statis. Sementara interaksi dari MNV dan B0 ini disebut sebagai dasar dari MRI. Satuan dari B0 sendiri yaitu Tesla atau Gauss, di mana 1 Tesla adalah setara dengan 10.000 Gauss. Ingat-ingat ya guys ya, jangan sampai lupa. Kita langsung masuk ke pembahasan utamanya. Sorry. Apa sih itu MRI kak? Pasti pada ngawang semua. Coba kalian ingat-ingat lagi MRI itu apa. Bagi mahasiswa radiologi, kalau nggak tahu MRI kebangetan banget. Soalnya ini sebenarnya ini diajarinnya pas semester 4 ya. Aku inget banget tuh semester 4, soalnya pas aku lihat di dataku, data mata kuliahku tuh baru ada di semester 4. Cuman memang ada perkenalan di semester awal. Oke, intermezzo aja guys. Oke, MRI ini apa sih? Jadi di sini itu MRI ini merupakan kombinasi luar biasa dari sains dan teknologi canggih, termasuk penggunaan superkonduktivitas, kriogenik, di mana kriogenik ini di sini merupakan ilmu yang mempelajari materi dengan temperatur sangat rendah, yaitu di bawah minus 150 derajat Celcius, minus 238 Fahrenheit atau 123 Kelvin. Ilmu ini mempelajari cara memproduksi serta perilaku materi pada temperatur tersebut. Selanjutnya, MRI ini juga
merupakan kombinasi dari fisika kuantum, teknologi digital, dan komputer. MR sendiri merupakan metode pencitraan berdasarkan sensitivitas terhadap keberadaan dan sifat-sifat atom hidrogen, yang mana isotop dari inti hidrogen ini yang disebut protium adalah inti aktif MR yang digunakan dalam MRI yang berisi proton tunggal, yaitu memiliki nomor atom dan nomor massa 1. Hal ini digunakan karena hidrogen sangat berlimpah dalam tubuh manusia yang membentuk 70 hingga 90% dari sebagian besar jaringan pada tubuh manusia. Dan karena proton soliternya ini memberikan momen magnetik yang relatif besar. Jadi atom hidrogen ini memberikan momen magnetik yang relatif besar daripada atom-atom yang lain. Sebenarnya atom lain tuh bisa digunain, bukannya nggak bisa. Cuman di sini yang paling cocok untuk tubuh manusia itu atom hidrogen, sehingga digunakanlah atom hidrogen sebagai citraan dalam MRI ini. Nah, kedua karakteristik ini memungkinkan pemanfaatan jumlah maksimum magnetisasi yang tersedia di dalam tubuh. Istilah spin atau nukleus hidrogen merujuk pada isotop hidrogen ini. Jadi, spin ini merujuk pada protium tadi ya guys ya. Mohon diingat. Oke. Sifat dan jumlah atom hidrogen dalam jaringan dapat berubah secara drastis akibat penyakit ataupun cedera, sehingga MR dinilai sangat sensitif sebagai teknik diagnostik. MR mendeteksi perubahan halus dalam magnetisme nukleus dari entitasnya yang paling kecil yang terletak di inti atom, dengan menyelidiki lebih dalam dibandingkan sinar X. Jadi MRI ini sebagai modalitas rujukan apabila pasiennya itu nggak bisa didiagnosa melalui sinar X. Nah, yang berinteraksi dengan peredaran elektron yang mengorbit nukleus pada tingkat yang paling canggih, MRI dapat digunakan tidak hanya untuk pencitraan anatomi dan patologi, tetapi untuk menyelidiki fungsi dari organ tersebut. Nah, ini masuk nanti ranah spektroskopi, fusion, perfusion, diffusion, kayak gitu. Tapi aku nggak bakalan bahas itu sekarang, karena ini masih di belakang banget, dan itu memang materi-materi yang bener-bener di belakang banget, bukan basic MRI lagi udah. Jadi nggak bakal aku bahas sekarang. Mungkin aku bahas nanti di video yang lain ya. Oke. Nah, MRI ini juga digunakan untuk menyelidiki kimia in vivo dan bahkan untuk memvisualisasikan otak secara lebih detail. Jadi MRI ini bisa memvisualisasikan nggak cuma pembuluh darahnya ataupun jaringannya, tapi juga nervous yang ada di otak. Jadi jalinan nervous yang ada di otak itu, atau saraf ya kalau kalian nggak paham nervous, saraf yang di otak itu bisa divisualisasikan dari MRI ini. Namanya tuh ada nanti, kayak ini aku ngerujuk dari McRobbie sama Westbrook ya, juga ada dari Busong juga. Nah, kita lanjutkan ke inti hidrogen sebagai magnet. Menurut hukum elektromagnetik, hukum ini menyatakan bahwa medan magnet diciptakan ketika partikel bermuatan bergerak. Inti hidrogen mengandung satu proton bermuatan positif yang berputar atau dengan kata lain bergerak. Oleh karena itu, inti hidrogen memiliki medan magnet yang diinduksi di sekitarnya dan bertindak sebagai magnet kecil. Magnet setiap inti hidrogen memiliki kutub utara dan kutub selatan, di mana masing-masing kutubnya ini memiliki kekuatan yang sama. Sumbu utara atau selatan di masing-masing nukleusnya itu diwakili oleh momen magnet dan digunakan dalam teori klasik tentang prinsip-prinsip MRI. Momen magnetik dari masing-masing nukleus ini memiliki sifat vektor. Jadi memiliki sifatnya vektor. Pada ingat gak sih vektor itu apa? Ini di fisika SMP ada pelajaran soal vektor. Nah, yaitu memiliki ukuran, arah, dan dilambangkan dengan panah. Arah vektor menentukan arah momen magnetik. Jadi arah vektor tuh menentukan momen magnetik. Dan panjang vektor menentukan ukuran momen magnetik seperti pada gambar berikut. Nah, itu ya guys ya. Ini adalah gambar dari magnetic moment of the hydrogen nucleus. Jadi yang udah aku jelasin barusan. Selanjutnya
ada teori fisika klasik di mana panah putih yang transparan ini, yang pada gambar ini, itu disebut dengan benol, di mana momen magnetik dari inti hidrogen sejajar dengan medan magnet ini. Jadi panah putih yang transparan itu merupakan medan magnet ya. Sementara inti atom hidrogen yang sejajar atau paralel dengan medan magnet yang dinyatakan dengan arah yang sama, panahnya itu sama, sejajar dengan yang panah putih, itu disebut dengan inti hidrogen sejajar atau paralel. Sementara sejumlah kecil inti antiparalel dengan medan magnet dalam arah yang berlawanan. Jadi yang arahnya berlawanan dengan panah yang putih itu disebut dengan antiparalel. Itu ada penjelasannya juga. Nah, kemudian ada teori fisika kuantum. Teori kuantum pertama kali ditemukan oleh Max Planck pada tahun 1900, menggambarkan sifat-sifat radiasi elektromagnetik dalam hal jumlah energi diskrit yang disebut kuanta. Kalau kalian pernah nonton Ant-Man, di sana juga disebut-sebut soal fisika kuantum ini. Jadi mestinya kalian pernah dengar lah istilah kuanta ini apa. Menerapkan dari teori kuantum tadi ke dalam MRI, inti hidrogen memiliki energi dalam dua jumlah atau populasi yang berbeda. Yang tadi tuh low energy dan high energy. Inti berenergi rendah menyelaraskan momen magnetik sejajar dengan medan eksternal. Jadi inti yang low energi itu mensejajarkan dengan medan magnet eksternal. Tadi benolnya tadi. Sementara energi yang tinggi dia berlawanan arah dengan medan magnet eksternal karena energinya tinggi, jadi dia bisa melawan arah. Logikanya seperti itu. Jadi maksudnya itu spin down nuklei ini yang anti paralel, kalau spin up itu yang low energi yang dia itu sejajar atau paralel. Oke, mohon maaf ya kalau aku salah. Oke, magnetic moment atau momen magnetik. Momen magnetik dari inti hidrogen inilah yang sejajar dengan benol, bukan inti. Jadi yang sejajar dengan benol itu momen magnetiknya guys, bukan inti hidrogen. Diingat, momen magnetik dari inti hidrogen yang sejajar dengan benol, bukan inti hidrogennya. Selain itu, mereka hanya mampu menyelaraskan di salah satu dari dua arah, yang paralel atau antiparalel dengan benol. Sebab mereka hanya memiliki dua keadaan energi hidrogen yang memungkinkan. Tadi itu low energy dan high energy. Inti hidrogen itu sendiri tidak mengubah arah, tetapi hanya berputar pada sumbunya. Jadi inti hidrogen itu cuma berputar pada sumbunya, yang berubah arah itu momen magnetiknya ya, atau benolnya. Atau momen magnetnya. Sorry. Nah, pada gambar selanjutnya ini ditunjukkan yang paralel itu yang low energi, dia ngikut benol. Kalau yang anti paralel dia high energi, dia nggak ngikut benol. Di tengah itu ada excess aligned paralel atau paralel yang murni. Terus, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi anti paralel dan paralel ini? Faktornya itu ditentukan oleh kekuatan medan magnet eksternal dan tingkat energi thermal inti. Jadi yang pengaruh itu tadi medan magnet eksternalnya atau benolnya, kemudian energi thermal inti. Inti dengan energi thermal rendah tidak memiliki energi yang cukup untuk menentang medan magnet pada arah antiparalel. Jadi itulah penjelasannya, karena inti energi thermalnya itu kecil. Jadi dia tuh nggak cukup buat ngikut yang antiparalel. Sementara jika inti energi thermalnya tinggi, dia memiliki energi yang cukup untuk menentang bidang ini sehingga dia bisa ikut antiparalel. Kalau yang energi thermalnya nggak cukup itu dia ngikut paralel, atau disebut dengan paralel, bukan ikut paralel. Jadi dia ikut medan magnet yang B0 tadi. Energi thermal dari suatu nukleus ditentukan oleh suhu pasien, tapi dalam penerapannya hal ini tidak diterapkan gitu. Dalam penerapannya itu nggak digubris karena dinilai tidak signifikan. Perubahannya itu tidak signifikan dan dirasa tidak penting. Hal ini disebut dengan kesetimbangan thermal atau thermal equilibrium, yang mana keadaan ini adalah kekuatan eksternal yang menentukan kuantitas relatif spin up dan spin down inti. Oke, selanjutnya ini yang udah aku bahas, gambar berikut ini yang udah pernah aku bahas kemarin. Jadi kenapa
yang jadi hubungan antara sinar X dan MRI itu. Jadi MRI ini di sini masih menggunakan itu ya, frekuensi radio. Jadi di sini tuh namanya RF, disebutnya RF atau radio frekuensi. Di mana RF pada MRI ini berada pada rentang 10 hingga 300 MHz. Nah, nanti ada pembahasan lain. Jadi RF ini yang bakalan menentukan sequence dari MRI itu sendiri. Nanti ada RF 180, ada 90, kayak gitu-gitu. Tapi ini nanti pembahasan yang di akhir. Karena aku cuma bahas basic dulu ya. Karena videonya ini udah kepanjangan. Oke, sekian dari Ica. Terima kasih karena sudah melihat. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang gak jelas mungkin bisa ditanyain di kolom komentar, atau mungkin bisa ya ditanyain aja di kolom komentar, nggak apa-apa, nanti mungkin aku bakalan berusaha untuk cari di buku buat jelasin ke kalian. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.